Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا معلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segenap para hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Jami' At-Taqwa Isuzu Karawang, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, Allah senantiasa menghujani kita dengan taufik dan hidayah agar kita bisa istiqamah dalam menempuh jalan yang diridhai Allah, yang akan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Tak lupa salawat beriring dengan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad agar kita diakui sebagai umat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya hadir hanya sekedar untuk bersilaturahmi dan kemudian membadalkan atau mengisi waktu yang seharusnya diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Kamil LC, yang beliau berhalangan hadir, dan beliau juga Kiai Fahmi adalah termasuk ke dalam, dan saya hadir ke sini hanya imtithalan lil awamir, menjalankan perintah dari guru, dari orang tua untuk hadir di sini dan melanjutkan apa yang sudah beliau bahas dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi sebelumnya, agar mendapatkan keberkahan, kita kirimkan hadiah Fatihah untuk pengarang kitab Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kitabnya beliau yang kita kaji bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadiyatan nu'tiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa thumma ila ruhi khususan musannif hadzal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, anna Allah yataghashahu birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhu al-jannata birahmatihi wa ala mana wa aslafuna salihuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadi al-muttasili ila al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin, ila qawlihi babu adabi dukhulil khala. Kita buka kitab yang kita pegang,
kitab Bidayatul Hidayah di halaman 21. Di halaman 21 yang berisi tentang adab atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar mandi. Adab atau etika atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bagaimana cara beliau masuk ke dalam toilet atau ke dalam kamar mandi. Tapi sebelumnya saya hanya sedikit mengingatkan bahwa kitab yang kita kaji, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang ngarang kita kenal, masyhur beliau, Imam Ghazali, yang memiliki nama panjang Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kitab ini berisi tentang beliau mengumpulkan bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dari baru bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sampai tidur lagi diajarkan dalam kitab ini, dan sekarang kita sampai di pembahasan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita umatnya tata cara terbaik untuk masuk ke dalam kamar mandi. Sampai saking sempurnanya agama kita, sampai urusan kamar mandi aja diatur, diajarin. Urusan bagaimana tata cara kita berbuang air kecil, buang air besar, istinja, cebok, itu diatur, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kalau kita baca ini kitab, banyak sunnah-sunnah yang memang kita sadar sendiri. Kita bakal baca, kita bakal kaji bahwa pertanyakan kepada diri kita, kita nih ngejalanin nggak sunnahnya? Sunnah yang bakal kita baca ini memang dilakukan Rasul, termasuk sunnah. Kalau kita kerjain, pahala buat kita. Tapi kita kaca sama diri kita nih, sunnahnya Rasulullah, ini udah kita kerjain apa belum? Termasuk ke dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait sunnah-sunnah yang jarang kita lakukan, sunnah-sunnah yang bahkan bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Bada ad-dinu ghariban. Agama Islam itu ketika turun di muka bumi, maka itu dulu adalah agama yang asing. Kenapa? Ya karena memang belum mengenal Islam. Ajarannya masih dianggap asing. Dan kemudian Nabi meneruskan, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti ketika sudah dekat-dekat hari kiamat di akhir zaman, Islam itu akan menjadi agama yang asing juga. Apa makna menjadi agama yang asing nanti sebelum di hari kiamat? Banyak orang-orang yang jangankan yang sunnah, yang wajib aja berani mereka tinggalkan. Dan dianggap asing, kenapa? Kita akuin sendiri. Apakah sunnah yang bakal kita baca ini kita kerjakan? Bahkan hanya segelintir orang, dikit orang doang yang mengerjakan sunnah-sunnah, khususnya di dalam kamar mandi. Seakan-akan itu menjadi asing. Maka Nabi meneruskan, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntung buat orang-orang yang asing. Apa maknanya? Buat orang-orang yang sedikit, yang mana mereka ini menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka, orang-orang asing adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah yang jarang dijalankan oleh orang lain, umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kita kaji dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita masuk ke dalam kitabnya. Halaman 21. Fa'idha dakhalta baital khalla liqada'il hajati. Apabila kamu masuk ke dalam baital khala atau baital ma, apabila kamu masuk ke dalam kamar mandi. Baital khala itu bahasa yang halus luar biasa untuk menyebut kamar mandi. Padahal orang Arab
menyebut kamar mandi itu adalah hammam atau khola. Tapi di dalam redaksi lain ada juga disebutkan baitul ma, tempat air, tempatnya air. Dengan bahasa yang halus, ulama-ulama mengajarkan dengan bahasa yang memang sangat amat halus, menyebut kamar mandi aja pakai adab. Sampai-sampai menyebut kamar mandi bukan langsung nyebut toilet, tapi tempat orang buang hajat, tempat orang menunaikan hajatnya. Dan di sini dalam kitab ini tertulisnya adalah baitul khola, tempat orang menunaikan hajat mereka. Apa hajat mereka? Kalau orang, dan kami dulu di pesantren lagi ngaji di depan kiai dan izin pengen ke kamar mandi, baik pengen buang air kecil atau buang air besar. Kalau dulu kita izin sama guru di sekolah, Pak, mau ke toilet, mau ke kamar mandi. Kalau kita ngaji, kita ta'lim muta'allim, maka itu kurang beradab. Kita diajarkan ketika pengen izin ke kamar mandi, guru, saya izin untuk menunaikan hajat. Kalau guru dengar kalimat begitu udah paham. Menunaikan hajat itu dalam bahasa pesantren biasanya digunakan untuk orang mau buang air kecil atau mau buang air besar di toilet dan di kamar mandi. Bisa aja nyebut, Pak Guru izin mau ke kamar mandi, boleh. Tapi dalam tingkat adab, maka kami menggunakannya, Bu Guru saya izin ingin menunaikan hajat. Bahasa Arabnya liqadha'il hajah. Itu mengandung makna pengen ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar. Apabila kamu masuk ke dalam kamar mandi, liqadha'il hajati, liqadha'il hajah. Jadi tidak disebutkan untuk BAB atau buang air kecil, tapi liqadha'il hajah, untuk menunaikan hajat. Hajat kita di kamar mandi tidak lain tidak bukan, ya kalau enggak buang air kecil ya buang air besar dan mandi dan lain sebagainya. Langsung tertuju. Maka adabnya adalah faqaddim fid dukhuli rijlaka liyusra. Maka kalau mau masuk kamar mandi, dahulukan kaki sebelah kiri. Kenapa disunahkan pakai kaki sebelah kiri? Bukan hanya ke kamar mandi, masuk ke dalam tempat-tempat yang kita anggap kotor, kita anggap jijik, kita anggap banyak setan di dalamnya, pasar. Maka kita disunahkan masuk ke dalamnya menggunakan kaki kiri. Dan kamar mandi itu termasuk tempat yang menjijikan, sebab itu adalah tempat manusia untuk membuang najasahnya, membuang najisnya, baik pipis dan lain sebagainya. Maka Nabi mengajarkan dahulukan kaki kiri ketika mau masuk ke dalam kamar mandi. Para ulama mengajarkan sampai saking pedulinya dengan sunnahnya Nabi, kalau udah kadung, udah kebablasan, masuk kamar mandi, itu lupa masuknya pakai kaki kanan, Pak. Apakah menjadi dosa? Enggak dosa. Sebab masuk kamar mandi pakai kaki kiri itu adalah sunnahnya Nabi, bukan suatu kewajiban. Tapi kalau kita kerjakan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kita dapat pahala lebih menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan kalau kita kebablasan masuk pakai kaki kanan, ulama ngajarin, ulang lagi Pak, keluar lagi. Disunnahkan, dianjurkannya keluar lagi, buat masuknya pakai kaki kiri. Kalau kita kebablasan. Tapi kalau kita udah kagak tahan ya terusin aja nggak apa-apa. Kalau udah di ujung loh, ya aduh ini masuknya pakai kaki kanan nih. Kita udah di ujung nih. Pengen keluar lagi takutnya jatuh di jalan, Pak. Ya udah, selesaikan saja sudah. Nggak pakai keluar lagi. Karena memang kita berbicara sesuatu yang sunnah. Kalau kita kerjakan lebih baik. Cuma kalau kepepet kita nggak kerjain, kita nggak jadi dosa. Tapi kita jangan jadi orang yang enteng buat ninggalin sunnahnya Nabi Muhammad. Ini masih pertama, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Lanjutin. Wafil khuruji, dan kalau udah selesai, udah kelar tuh kita urusan di kamar mandi, udah selesai,
rijlakal yumna wa fil khuruji rijlakal yumna, dan kalau sudah selesai maka dahulukan keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Sebab kebalikan dari yang tadi. Kalau kita mau masuk ke tempat yang kurang baik, maka kaki kiri. Kalau kita udah selesai mau keluar dari tempat yang tidak baik, kurang baik, maka dahulukan kaki kanan. Ini coba saya tanya sama abang-abang semuanya yang hadir di sini. Tadi sebelum wudu kamar mandi, kira-kira kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu? Apa langsung loncat dua-duanya? Kaki kiri. Meskipun kita udah terbiasa, dan itu termasuk salah satu sunnahnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita sadar atau kagak sadar, emang udah kebiasaan aja masuk kamar kiri. Secara tidak sadar kita udah ngejalanin sunnahnya Nabi Muhammad. Lanjut. Wala tastasib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan ketika masuk dalam kamar mandi, jangan ngebawa, jangan nenteng, jangan membawa sesuatu yang mana di dalam sesuatu tersebut ada nama Allah atau ada nama Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Jadi kita kamar mandi ya jangan ngebawa sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut tertulis nama Allah atau nama lain Allah, Asmaul Husna, nama Rasulullah atau nama-nama lain Rasulullah. Dianjurkan jangan dibawa. Pertanyaannya sekarang, Mbak, saya ketika mengajarkan juga mempertanyakan bagaimana kalau orang-orang sekarang, kadang-kadang kita nih cinta sama agama kita, sampai-sampai kita beli baju lambangnya lambang tauhid, la ilaha illallah, atau baju belakangnya gambar bendera Saudi. Bendera Saudi ada kalimat tauhidnya, ada lafaz nama Allah, ada. Dia pakai baju itu, kebelet tipis, ya udah biasa tipis, nggak copot baju. Nah bagaimana tuh? Boleh apa kagak? Nah makanya terkait urusan baju, peci, jaket yang ada lafaz Allah atau ada nama Rasulullah, itu memang bagus buat kita untuk menandakan kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Tapi kita juga harus sadar bahwa ketika pakai baju itu jangan dibawa ke dalam kamar mandi. Bagaimana? Ya kalau kita udah masuk, ingat, waduh, ada lafaz Allah, ya kita keluar, kita copotin bajunya. Kalau baju tuh. Cuma kalau sesuatu yang ringan. Jadi seperti apa? Seperti emang baju kita ada tulisan lafaz Allahnya agak kecil. Kalau bendera Saudi kan gede tuh. Kalau kecil, maka itu bisa kita tekap dengan tangan kita lah. Jadi itu adalah effort atau usaha kita mensucikan nama Allah ketika emang kita lupa, udah di dalam. Kita tekap aja gitu, tekap aja. Tapi kita effort juga, usaha juga. Nanti cara ceboknya gimana tuh? Satu tangan, freestyle dong kita. Ya, jadi maka usahakan jangan bawa sesuatu di dalam kamar mandi yang ada asma Allah, nama Allah dan nama Rasulullah. Bahkan dalam kitab Sofwatuz Zubat itu disebutkan fa in saha domma alaihi bil yadi. Kalau emang lupa maka digenggam pakai tangan, baik ada di baju atau ada kertas atau ada hal-hal yang lainnya. Maka termasuk juga kita nih punya kebiasaan juga kalau lagi di toilet buang air besar, yang jadi teman kita lagi buang air besar, di antaranya kita bawa HP sama bawa rokok sebatang, betul? Iya. Oke lah kalau rokok tidak semuanya. Cuma ayo jujur, pasti kalau BAB bawa HP sekarang. Iya toh? Iya. Karena bete kita ngeliatin apa di kamar mandi kalau nggak ngeliatin YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana kalau seandainya wallpapernya adalah la ilaha illallah, wallpapernya adalah nama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, atau ayat-ayat Quran wallpapernya tuh, bagaimana? Nah kalau yang kayak begitu, HP-nya jangan sampai kita nyalain
Cuma jangan sampai ketika kita lagi main HP, bagian tersebut terbuka, Pak. Bagian tersebut terbuka. Jadi kalau seandainya kita nyalakan, ya Allah, ini nih wallpaper kita ini ayat Quran, langsung ganti bagian, agar sekiranya itu tertutupi. Itu termasuk salah satu cara. Kalau tadi kan di baju kita tekep tuh, kalau ini maka kita pindahkan di bagian lain. Nah, hati-hati juga kalau lagi tiktokan di toilet, ada video-video Syekh Abdurrahman As-Sudais baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih kita dengerin. Ayo. Bagaimana itu? Langsung skip. Tapi afdolnya ya di kamar mandi kan Nabi nggak ngajarin buat bawa HP. Cuma tidak menjadi larangan. Hanya saja kita kalau mau bawa HP ya masing-masing sudah. Tapi kalau emang kita bawa HP maka kita jaga. Janganlah kita jadikan wallpaper itu ayat Quran atau nama Allah. Karena takut kita lupa. Di kamar mandi kita buka, waduh wallpapernya la ilaha illallah. Begitu. Banyak hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Ada pertanyaan juga, bagaimana kalau HP sekarang ada aplikasi Quran, dan kemudian kita punya kebiasaan di toilet bawa HP, maka bagaimana hukum membawa HP yang ada aplikasi Qurannya? Bagaimana Bapak? Kita semua muslim dan pasti saya husnuzon ketika memang di HP ada TikTok, di sebelahnya ada Quran. Bagaimana bawa HP ke toilet dan ada aplikasi Quran? Maka beda mushaf itu ya Al-Quran, mushaf dengan aplikasi Quran. Kalau yang kita kagak boleh bawa Al-Quran mushafnya, tapi kalau aplikasi dia bukan dianggap mushaf. Jadi ketika bawa HP yang ada Al-Qur'annya ke kamar mandi, yaitu tidak menjadi masalah. Asal jangan, mari kita buka Ali Imran ayat 7, itu salah. Karena membuka ayat Quran. Ini adab. Tapi kalau seandainya memang kebablasan gitu, kita kebawa dan kita lupa, balik lagi, itu tidak menjadi dosa. Tapi kita harus ada usaha untuk tetap mensucikan namanya Allah dan nama Rasulullah. Lanjut. Waduh, udah mau habis aja waktunya. Dikit lagi dah, selesain. Wala tadkhul, dan jangan masuk ke kamar mandi hasiror roksi, tanpa menutup kepala. Jangan masuk ke kamar mandi tanpa menutup kepala. Berarti dianjurkan, disunnahkan masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Ya. Apa hubungannya? Ada. Kalau kita baca jurnal sekarang, mengapa ketika masuk ke dalam kamar mandi kita disunnahkan buat pakai penutup kepala? Saya pernah nyari, cuma pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngerti apa terjemahnya. Itu manfaat pakai penutup kepala ketika di dalam kamar mandi. Cuma ada pertanyaan besarnya begini. Hal-hal yang seperti itu tuh baru terjawab sekarang. Dan Rasul sudah mengajarkan. Ada yang bertanya begini. Ustadz, bagaimana kalau daging babi? Kan katanya diharamkan karena ada cacing pitanya yang membahayakan bagian dalam tubuh kita. Kalau cacing pitanya semuanya diekstrak. Dan daging babinya itu sudah bersih 100% dari kuman dan bakteri cacing pita. Jadi halal kagak tuh daging babi? Jadi halal nggak? Tetap haram. Sebab makan daging babi haram itu adalah amrun ta'abbudiyun. Perkara yang kalau kita lakukan sebagai bentuk turut, taat, nurut sama Allah. Jangan kita pertanyakan. La tas'al an asya in tubdalakum tasukum. Jangan nanya terkait sesuatu yang kalau kalian tanyakan malah jadi ribet. Gitu. Masuk ke dalam kamar mandi pakai penutup kepala. Apa yang bisa kita pakai buat tutup kepala? Pakai peci. Pakai peci, Pak? Pakai peci, kopiah. Identik. Kalau peci kita pakai itu buat apa? Buat sholat, buat ngaji. Maka kalau kita dapat sunnah menutup kepala ketika di kamar mandi, pakai apa? Penutup kepala selain peci, apa? Pakai anduk kecil, pakai
penutup kepala dokter tuh kalau operasi apa namanya? Yang dipakai sama ojol-ojol tuh kadang-kadang tuh bisa juga. Anduk kecil aja, anduk kecil kita tutupin. Bisa? Bisa. Peci yang lambangnya Linkin Park boleh? Boleh. Iya. Boleh. Peci topi yang lambangnya underground gitu boleh? Boleh, penutup kepala. Intinya disunnahkan untuk nutup kepala. Pakai penutup kepala. Dan terakhir, wala hafiyal qadamaini. Terakhir juga nih sunnah dalam bagian ini. Dan jangan masuk ke dalam kamar mandi nyeker. Nyeker. Berarti sunnahnya masuk ke dalam kamar mandi pakai alas kaki. Ini sunnahnya Nabi. Yang kita sebutin tadi, Nabi masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai penutup kepala, jangan bawa nama Allah, nama Rasulullah, harus pakai sendal, jangan sampai nyeker. Itu Nabi lakukan. Dan balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Di antara yang sudah kita bahas barusan, yang udah kita kerjakan mana? Ya paling masuk kiri, keluar kanan. Kalau pakai penutup kepala, loh. Kalau pakai sendal, berarti hotel itu luar biasa, Pak. Hotel-hotel meskipun hotelnya bukan syar'i, mereka siapkan sandal buat kita. Sedangkan masjid-masjid disiapkan sandal, sandalnya hilang, Pak. Sandalnya hilang. Padahal sandal punya masjid. Ada dipakai di sana, ini punya masjid, sama kamu bawa. Padahal masjid nyiapin buat apa? Biar jamaahnya bisa nyunnah. Masuk ke dalam kamar mandi pakai sandal. Kenapa disunnahkan pakai sandal? Karena toilet itu tempat orang buang hajat, pipis, dan lain sebagainya. Ditakutkan kita ini masuk ke dalam tempat kotor, kemudian keluar dari tempat kotor, ada yang menempel dan lain sebagainya, kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin, maka disunnahkan memakai sandal. Ini sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi sunnah yang bakal dibahas sama guru kita, Kiai Haji Ahmad Fahmi Kamil. Ini hanya sepintas sekilas saja, nanti insya Allah saya harap saya pesan kepada Ustaz Suherman dan Ustadz Acep, nanti pertemuan selanjutnya ini diulang lagi sama beliau biar lebih luas, biar lebih jelas. Saya toh cuma ngisi kekosongan aja, dan berhubung waktunya sudah mepet, saya cukupkan pembahasan kita sedikit pelan-pelan, tapi mudah-mudahan kita mulai habis ini nanti masuk kamar mandi kita pakai alas kaki. Tapi kalau pakai sepatu safety ribet juga, Pak. Jangan pakai sepatu safety, nanti basah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Baik, abangku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memakai alas kaki di dalam kamar mandi itu dibedakan juga. Jadi kalau sekarang kita masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam masjid kemudian ke toiletnya, itu biasanya masjid-masjid, mungkin ini bisa dikerjakan sama Ustaz Herman sama Ustaz Acep, disediakan sandal khusus untuk sandal masjid agar jamaah bisa ke toilet dengan sandal alas kaki. Kalau kita misal kita dari rumah ya, bukan di PT. Kalau PT pakai sepatu safety ya, sulit. Kalau di rumah kita pakai sandal, kemudian masuk ke masjid pengen pakai alas kaki juga. Cuma kan kita nggak bisa dari rumah itu benar-benar bersih atau tidak. Itu kan ada ubin-ubin yang kita lalui untuk sampai ke toilet. Makanya kalau emang seandainya tidak ada sandal di masjid, ya kita tidak bisa melakukan sunnah namanya. Tapi kalau orang pengen sunnahnya luar biasa, mereka menyiapkan sandal khusus ketika mereka masuk ke dalam masjid. Untuk masuk ke toilet, membiasakan diri dengan sunnah, mereka nggak benar-benar bawa sandal dari rumah. Tapi bukan sandal yang dipakai dari rumah ke masjid. Sebab takut mengotori masjid dengan sandalnya. Begitu. Jadi dikhususkan, dibedakan. Kalau emang pengen berpegang teguh dengan sunnah, kita ada effort lebih, ada usaha lebih. Cuma kalau emang ternyata nggak ada sandal di masjid,
Ya udah, kita bisa apa? Karena kita nggak bisa memaksimalkan sandal yang kita pakai itu benar-benar bersih atau tidak untuk melalui dari depan masjid sampai ke depan toilet. Iya, cukup? Ada lagi? Monggo. Oke. Iya, barusan kan tadi saya sebutkan, saya pernah cari dengan jurnal, cari gitu manfaat, dan dalam kitab aslinya di sini disebutkan nih. Kalau ini kan kitab beserta terjemah ya, saya bawa kitab aslinya dan dalam syarahnya kitab Al-Kifayah, di sini disebutkan ta'liq li anna kashfahu yunsha'u anna anhu al. Pertama, kenapa disunahkan pakai penutup kepala? Untuk membedakan kalau yang masuk adalah manusia bukan jin. Pertama, ya. Dan kedua, waqad asbatatil buhusu at-tibiyyatu al-haditha. Dan ada penelitian kedokteran modern yang menyatakan ada manfaatnya, dan di sini dinyatakan bahwasanya makalah tersebut masih menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu saya buka dan saya belum mempelajari bahasa Inggris, paling bisa happy birthday aja. Jadi manfaatnya apa? Di situ saya belum bisa menerjemahkan. Jadi dalam jurnalnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau dalam kitab sini hanya disebutkan untuk menghindari ada rambut-rambut kita yang terjatuh di dalam kamar mandi. Simpelnya seperti itu. Min asbabi tasaquti sya'ri. Ada lagi? Karena pembahasannya itu dibahas oleh mereka-mereka orang barat. Pembahasan terkait penelitian kenapa sih disunahkan memakai penutup kepala. Mereka malah yang lebih aware, lebih peduli, sadar terkait sunnah-sunnahnya Nabi ini yang jarang kita kerjakan. Ini maknanya dan tujuannya apa? Dan dijawab sekarang ternyata ada manfaatnya loh. Dan itu bukan orang kita malah yang membahas. Ada lagi? Cukup sudah. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekian dari saya terkait pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mulai minimal kita melaksanakan sunnah yang sudah jarang orang melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, khususnya di dalam kamar mandi. Begitu. Apalagi kalau kita tanya sunnah dalam sholat yang kita kerjakan zuhur, sholat itu kalau kita baca kitab At-Taqriratus Sadidah, sunnahnya ada sekitar 800 sunnah dalam sholat. 800 sunnah dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Padahal rukunnya cuma 17, sunnahnya ada 800. Kita siap? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah ikhtim lana bi khatimatis sa'adah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya hayyu ya qayyum ya dzal tawli wal in'am ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, maafin kalau ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.